Selamat malam. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang struktur atau record. Di sini tugas algoritma dalam presentasi dari dosen Ibu Umni Salama, Eskom MMSI, Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Saya Joko Liber Banjarnahor. Saya Budi Wulyanto. Saya Irwan Maulana. Saya Muhammad Ahrul Syamil Ulum. Dan saya sendiri Asbur Rahman. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur, di mana struktur adalah kemampuan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lainnya, struktur merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Variabel lain adalah record. Record atau rekaman adalah kumpulan data yang heterogen terdiri atas berbagai tipe. Pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama terdiri atas variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam satu struktur. Digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah kesatuan. Sebuah record terdiri dari beberapa kolom data tergantung kebutuhan. Satuan data disebut sebagai field dari record. Misal ada beberapa data yang terdiri dari beberapa bagian tertentu. Seperti data nilai mahasiswa pada suatu mata kuliah yang terdiri dari nomor induk, nama, dan nilai. Di sini contohnya seperti gambar yang saya tunjukkan ini, ada induk 13501019, nama Andik, nilai A. Nilai itu A ini ada sebuah rekaman. Sama sih seperti yang kayak gini, nomor induk 13501037, Syahlaudin, nilai A, nomor induk selanjutnya 13501058, Rosa, dan nilai A. Selanjutnya, teman saya menjelaskan. Sekarang adalah pengertian dari field. Field adalah variabel-variabel yang membentuk suatu struktur, disebut sebagai elemen dari struktur. Field dipanggil dengan menggunakan namanya masing-masing. Suatu field dapat terdiri dari beberapa subfield. Suatu struktur dapat berisi elemen-elemen yang berbeda tipe, seperti char, int, float, double, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambaran dari field tersebut. Ada siswa yang mempunyai NIM, tahun semester, nama, alamat, serta tanggal lahir. Nama dari nama depan dan nama belakang. Alamat terdiri dari nama jalan, nomor rumah, kota, provinsi, serta kewarganegaraan, serta tanggal lahir yang berisi tanggal, bulan, dan tahun. NIM, tahun, semester, dan tanggal lahir dari angka dan tipe, maka digunakan tipe data integer. Nama dan alamat dapat berupa karakter, bisa digunakan tipe data berupa string. Selanjutnya kita akan mencoba mengubahnya ke dalam bentuk stroke. Contohnya adalah informasi data mahasiswa yang sebelumnya yang berisi NIM, nama, fakultas. Pertama itu pendefinisian sebuah tipe data struktur menggunakan C++. Sebagai contohnya seperti gambar di presentasi berikut ini, yaitu pertama kita mendeklarasi struct itu dengan menggunakan struct dengan menggunakan nama struct-nya itu data mahasiswa, diikuti dengan isi dari struct tersebut seperti integer name, char nama, char fakultas. Selanjutnya mendefinisikan sebuah tipe data struktur bernama data mahasiswa itu memiliki 3 buah field seperti NIM, nama dan fakultas seperti yang di atas. Untuk penjelasannya, seperti pada gambar berikut ini, stroke itu merupakan sebuah kata kunci. Untuk mendeklarasikan sebuah stroke itu kita harus menggunakan
sintaks struct pertama dan diikuti dengan nama tipe strukturnya tersebut. Setelah itu kita mengisi data tersebut dengan menggunakan pertama itu kita mengisi fieldnya itu dengan tipe datanya diikuti dengan field atau elemen struktur tersebut. Berikutnya, pendeklarasian sebuah variabel bertipe struktur. Di sini terlihat gambar bahwa terdapat pendeklarasian sebuah struktur dengan nama tipe struktur atau kita sebut data mahasiswa dan variabelnya bernama MHS. Pernyataan di atas menyatakan bahwa variabel MHS bertipe struktur data mahasiswa. Selanjutnya, struktur dalam struktur. Jadi dalam sebuah struktur kita dapat membuat struktur dalam struktur. Dalam mendefinisikan sebuah struktur, elemen yang terkandung di dalamnya bisa juga berupa struktur. Ilustrasinya dapat dilihat di bawah diagram tersebut. Seperti mahasiswa, di dalamnya terdapat NIM, nama, dan alamat. Nah, di dalam alamat terdapat struktur yang mempunyai elemen jalan, kota, dan provinsi. Oke, mengakses elemen struktur. Untuk mengakses elemen struktur dapat diakses dengan operator titik. Nah, penulisannya sebagai berikut. Variabel struktur, titik, nama fieldnya. Misalkan contoh kasus di atas memberikan data nama field, nama dari variabel MHS. Maka pernyataan yang perlu dilakukan adalah ini adalah MHS ini adalah nama strukturnya dan menggunakan operator titik. Lalu setelah itu namanya, variabel namanya. Contohnya ini. Jadi variabel nama ini, struktur ini diisi dengan data Abdul Qadir. Nah, pada pernyataan di atas, mahasiswa.nama dapat dibaca sebagai field nama dari mahasiswa atau MHS. Nah, ini adalah contoh program yang tadi dibuat. Yang pertama dilakukan adalah, yang pasti adalah menginclude semua library seperti IOStream, CString, dan CDO. Nah, di sini didefinisikan nih sebuah struk nih. Ada struk address sama struk mahasiswa. Nah, struk mahasiswa ini terdiri dari integer name, char nama yang berisi 50 karakter maksimal. Nah, di dalamnya ada struknya lagi, address, dibuat variabel dengan nama alamat. Nah, dalam struk address ini terdiri dari 3 dengan nama tipe data semuanya sama, yaitu karakter. Jalan memiliki 100 karakter, kota 100, dan provinsi 50. Nah, ini deklarasi global, yaitu deklarasi global itu dideklarasikan di luar fungsi main. Jadi mengaksesnya langsung seperti ini nih, MHS, variabel MHS ini fieldnya. Nah, fieldnya adalah NIM dengan operator titik diisi misalkan 2001928. Nah, yang kedua ini namanya. Nah, gimana cara ngeakses? Di dalam struct ada struct lagi, sama aja seperti ini, mahasiswa dot alamat. Nah, yang ini lalu dikasih lagi apa yang mau diisi, jalan. Nah, ini. Nah, untuk jika semuanya udah diinput, untuk menampilkannya cukup pakai cout kalau di C++. Seperti ini contohnya. Maka contoh eksekusinya seperti ini. Oke, ini misalkan untuk program sederhana booking hotel dengan struct. Sama seperti tadi, cuman konsepnya ini sama. Cuman yang berbeda ini adalah programnya. Di sini sudah sedikit kompleks, yaitu menggunakan fungsi. Nah, di sini ada struct booking. Isinya itu nama, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor kamar, sama booking kode. Lalu di sini adalah fungsi-fungsi yang dibuat. Misalkan fungsi input data digunakan untuk menginput data-data yang tadi, misalkan
untuk menginput nama, tanggal masuk, tanggal keluar, sama nomor kamar. Nah, rencananya jika ini sudah diinput, maka keluar hasilnya sama dengan kode booking kodenya. Nah, ini misalkan contoh eksekusinya seperti ini. Untuk demo programnya, saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah demo programnya. Tadi saya misalkan namanya adalah tadi Koko. Tanggal masuknya adalah 2020 bulan 10 tanggal 10. Tanggal keluarnya 2020 bulan 10 tanggal 13. Nomor kamar 30. Maka outputnya adalah keluar namanya Roko, tanggal masuknya 2020 bulan 10 tanggal 10, tanggal keluarnya 2020 bulan 10 tanggal 13, nomor kamarnya 30. Nah, ini kode bookingnya F3DF3. Ya udah, itu aja sih yang bisa kami jelaskan tentang struk dan report, dan demo programnya sudah dijalankan teman kita Irwan Maulana. Untuk pertanyaan sesi jawab di hari Sabtu jam 7 boleh bertanya apa saja. Itu aja dari kelompok 1. Saya Hasbur Rahman. Saya Irwan Maulana. Julianto. Joko. Saya Muhammad Ahrul. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.